Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung kekuatan dari sambungan las berikut ini. Jadi di sini kita punya baja dengan material A572 grade 50. Kemudian untuk ukuran platnya adalah 10 inch dengan tebal 3/4 ya, 3/4 inch. Kemudian untuk sambungan lasnya kita pakai E70. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam menghitung kekuatan dari sambungan las, kita memperhitungkan dua jenis kapasitas. Pertama adalah kita sebut sebagai weld capacity, kemudian yang kedua kita sebut sebagai base metal capacity. Jadi kita harus menghitung dua kapasitas ini untuk mendapatkan kapasitas dari sambungan las. Yang pertama, untuk weld capacity, yang kita perlu cari tahu adalah nilai FEXX. Jadi kita di sini pakai FE 70 ya. Itu berapa kekuatannya? Jadi untuk mendapatkan kekuatan ini kita harus lihat di AISC tabel 83 di halaman 865 ya. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa untuk E70 itu kekuatannya adalah 70 KSI. Jadi langsung saja kita di sini tambahkan 70 KSI. Jadi ini kita dapatkan dari ISC tabel 83. Kemudian kita tentukan nilai A. A ini adalah tebal dari lasnya. Kalau kita lihat lambang di sini, tebal lasnya adalah 5/16. Itu sama dengan 0,313 inch. Kemudian setelah tebal lasnya, kita tentukan panjang lasnya. Panjang lasnya dengan ini kita bisa lihat ya, ini ada tebalnya, sedangkan ini ada panjangnya. Panjangnya ada 15. Kalau kita lihat di sini karena ada dua sisi, maka kita bisa tambah kalikan 2, 15 kali 2, yaitu 30 inch. Nah, setelah kita tahu parameter ini, kita bisa langsung hitung luas apa kapasitas dari lasnya. Rumusnya adalah nilai Rn ini sama dengan 0,75 kali 0,6 kali FEXX kali 0,707 A kali LB. Jadi ini langsung saja kita masukkan. Berarti 0,75 dikalikan 0,6 kalikan FEX ada 70 dikali 0,707 kali 0,313 dikali LW-nya 30. Ini kita dapatkan di angka 209. 209 kesatuannya kips ya. Nah, ini adalah untuk kapasitas yang pertama. Kemudian setelah kita mendapatkan kapasitas yang pertama, kita tentukan kapasitas yang kedua, yaitu yang base metal capacity. Yang parameter yang perlu kita cari tahu adalah nilai LW. Tadi kita sudah dapatkan nilai LW ada 30 inch. Kemudian tebal, ini adalah tebal plat lantai, plat
bajanya. Kalau kita lihat di sini tebal plat bajanya adalah 3/4. 3/4. 3/4 atau sama dengan 0,75 inch. Kemudian setelah tebal plat, kita cari nilai AGV-nya. Nilai AGV itu adalah nilai eh, sama dengan nilai ANV sama dengan, jadi ini karena eh, tidak ada lubang baut, maka nilai luasan grossnya sama dengan luasan net areanya. Jadi ini rumusnya ada LW dikalikan T. Jadi LW adalah 30 dikali 0,75. Nggak depan 22,5. Ini in square ya. Setelah kita dapatkan nilai dari AGV atau ANV, kita lihat lagi steel grade-nya. Steel grade untuk platnya. Kita punya A36. Oh, bukan, A57. A572. A572 grade 50. Nah, ini kita harus cari tahu nilai FY dan nilai FU-nya. Untuk dapatkan ini, kita harus buka di tabel 24 ya. Nah, tabel 24 ini kita lihat ya tadi A572. A572, jadi kita pastikan kita pakai yang plat ya. Plat. Jadi A572 grade 50 itu nilai FY-nya. Nilai FY-nya 50, sedangkan nilai FU-nya 65. FU-nya 65. Setelah itu kita bisa hitung nilai dari RN. Jadi di sini ada dua nilai RN. Pertama terhadap yieldingnya. Jadi rumusnya ada 1 dikali 0,6 FY dikali AGV. Jadi langsung aja kita masukkan angkanya 1 dikali 0,6 kali FY-nya 50 dikali AGV-nya 22,5. Kemudian 675 Gibbs. Kemudian rumus yang kedua terhadap fracture atau terhadap nilai FU ini kita ganti 0,75. Jadi faktor ratio-nya 0,75. Sedangkan ini kita ganti FU. Sedangkan ini kita ganti NV. Karena NV sama dengan ANV sama dengan AGV, maka kita tetap ini kita ganti 0,75. Sedangkan ini kita ganti 65. Kemudian kita bisa hitung. Kita dapatkan ini hasilnya adalah 658. Nah, jadi kita sudah dapat tiga kapasitas. Kapasitas yang pertama terhadap well capacity, yaitu 209 Gibbs. Sedangkan yang base metal capacity ini ada dua,
yaitu yang pertama 675 kips dan yang 658 kips. Jadi di antara tiga ini kita ambil yang terkecil untuk mendapatkan design strength. Jadi design strength of the weld connection itu adalah nilai yang paling kecil di antara tiga nilai tadi, yaitu 209. Nah, ini adalah kekuatan dari lasnya atau sambungan lasnya. Kemudian kita juga bisa mengecek terhadap batasan las. Jadi di las itu ada batasan minimum, tebal minimum dan tebal maksimum. Kita bisa tahu bahwa untuk tebal minimum itu kita bisa lihat di tabel J24. J24. Nah, jadi ini adalah tabel minimum. Tabel minimumnya tergantung dari tebal platnya. Karena tebal plat kita ada 3/4, maka tebal las minimumnya adalah 1/4. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah 0,25 inch. Kemudian A yang kita gunakan berapa? Yang kita gunakan adalah ini 0,313. Maka kita bisa asumsikan bahwa A yang kita gunakan ini lebih besar dari A minimum. Maka oke. Kemudian selain A minimum ini juga ada namanya A maksimum. Untuk rumus A maksimum ini nilainya adalah T dikurangi 1/16. T dikurangi 1/16. Ini adalah A maksimumnya. T-nya berapa? T-nya kita dapatkan kan 0,75 ya. 0,75 dikurangi 1/16. 0,685. 0,6875 inch. A yang kita gunakan sama ya. Jadi A yang kita gunakan adalah 0,313. Ini kurang dari A maksimum. Maka kita bisa asumsikan bahwa eh, tebal las yang kita gunakan ini memenuhi persyaratan minimum dan persyaratan maksimum.